Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Rifal Anugrah dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas materi tentang bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus tahu apa itu negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki penduduk dan pemerintahan serta diakui oleh negara lain. Negara memiliki sifat, salah satu sifatnya yaitu memaksa. Kenapa memaksa? Karena setiap warga negara tersebut harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang ada di negara tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka. Yang kedua yaitu monopoli. Sifat negara yang kedua ini adalah monopoli. Lalu yang ketiga adalah mencakup semua. Jadi semua aturan atau undang-undang yang ada di negara tersebut berlaku bagi semua masyarakat tersebut, tidak terkecuali mau dia anak presiden, anak menteri, atau anak pejabat. Lalu negara memiliki unsur. Salah satu unsurnya yaitu adalah wilayah. Negara pasti harus memiliki wilayah. Yang kedua, penduduk. Sudah ada wilayah, harus ada yang menduduki wilayah tersebut, yaitu penduduk. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah sangat penting bagi negara karena pemerintah mengatur negara menjadi lebih teratur, lebih aman, lebih kondusif. Tanpa ada pemerintah dalam negara, pasti negara tersebut akan kacau. Lalu yang terakhir adalah pengakuan. Pengakuan ini sangat penting karena salah satu syarat berdiri negara adalah diakui oleh negara lain. Lalu kita masuk lagi ke bentuk negara. Bentuk negara dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah monarki atau kerajaan. Monarki sendiri ini adalah sistem tertua di dunia, kerajaan. Contohnya saja dulu itu Jepang memakainya kaisar, sultan di Brunei. Indonesia sendiri dulu pernah menjadi kerajaan. Salah satu kerajaannya itu adalah kerajaan Majapahit, ada Sriwijaya dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah republik. Republik adalah suatu negara yang dipimpin oleh kepala negara. Contohnya itu presiden. Indonesia sendiri menjadi negara republik karena negara kita dipimpin oleh presiden. Republik ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah Republik Kesatuan dan Republik Serikat. Lalu ada sejarah terbentuknya negara. Sejarah terbentuknya negara pertama itu adalah terjadinya kekacauan di suatu teritori. Contohnya negara kita dulu waktu dijajah oleh Jepang itu terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah terjadi kekacauan, lahirlah atau datanglah seorang yang paling kuat. Seorang paling kuat ini bukan hanya kuat fisiknya, kuat di sini adalah kuat mentalnya, kuat jiwa kepemimpinannya, jiwa nasionalnya, dan pintarannya. Lalu setelah muncul orang paling kuat ini, kelompok minoritas memimpin mayoritas. Minoritas ini dipimpin oleh orang yang paling kuat tadi. Minoritas ini bisa disebut sebagai kalau sekarang pemerintah. Kenapa minoritas? Karena pemerintah itu kan sedikit, masyarakat itu banyak. Jadi kalau kita bandingkan tuh kan tidak sebanding. Jadi pemerintah itu minoritas, masyarakat itu mayoritas. Barulah muncul namanya negara. Sistem pemerintahan suatu negara dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah presidensial. Presidensial adalah di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu. Seperti yang kita pakai sekarang sistem di Indonesia, yaitu adalah pemilu. Kita memilih presiden melalui pemilu, anggota DPR, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Presidensial adalah
di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu. Contohnya negara kita yang sekarang kita tempati ini adalah menganut sistem presidensial. Lalu yang kedua adalah parlementer. Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah kuasi parlementer, adalah sistem pemerintahan yang parlemennya itu memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi kekuasaan pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.